sosialisasi terkait dengan seleksi administrasi PPG dalam jabatan untuk tahun 2022. Nah, kalau tata cara pendaftarannya, Ibu dan Bapak, nanti seperti apa teknisnya, itu nanti ada dari Mas Fajar, tim SIM PKB, Ibu dan Bapak, yang nanti akan juga presentasi pada kesempatan yang baik ini, seperti apa semua yang akan dikerjakan oleh guru ya terkait dengan pengunggahan kepada sistem atau aplikasinya, dan bagaimana juga nanti teman-teman LPMP yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi itu nanti juga bisa mendapatkan hasil terkait dengan pernyataan entah itu disetujui, ditolak permanen maupun ditolak perbaikan gitu. Jadi nanti dengan Mas Fajar silahkan Ibu dan Bapak nanti sama-sama kita bisa mendapatkan informasi seperti apa di SIM PKB itu, di aplikasi atau sistem dari pendaftaran seleksi administrasi ini bisa berjalan dan prosesnya seperti apa. Lanjut. Nah, ini kalau terkait dengan SOP atau prosedur operasional bakunya, Ibu dan Bapak, ini adalah sama ya, terkait yang tadi sudah disampaikan di depan Ibu dan Bapak, dan seluruhnya Ibu dan Bapak bisa melihatnya melalui laman dari ppg.kemdikbud.go.id. Dan Bapak. Lanjut. Nah, kemudian ini terkait dengan linearitas, Ibu dan Bapak, terkait dengan pilihan bidang studi, saya ingin menekankan lagi bahwa basisnya adalah pemilihan bidang studi PPG itu harus linier dengan kualifikasi atau ijazah S1 D4 yang dimiliki. Bukan menyesuaikan seorang guru itu sekarang sedang mengampu mata pelajaran apa. Nah, jadi ini ada contohnya Ibu dan Bapak, kalau dia guru memiliki S1 sejarah atau sosiologi, antropologi, mengajar sejarah, sosiologi, antropologi di SMA atau IPS di SMP, maka dia bisa memilih bidang studi PPG-nya itu untuk sejarah, sosiologi, dan antropologi. Nah, berikutnya banyak yang dipertanyakan adalah terkait dengan guru prakarya. Nah, bidang studi PPG itu tidak ada prakarya. Bidang studinya tidak ada bidang studi prakarya. Nah, sehingga guru prakarya itu dapat memilih bidang studi di PPG yang linier sesuai dengan ijazah atau kualifikasi S1 atau D4 masing-masing guru tersebut. Ya. Nah, nanti terkait dengan mapel prakarya yang sehari-hari dilakukan atau diampu oleh guru tersebut, itu akan diakomodir pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Jadi linearitas serdiknya itu sudah ada pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Misalnya contohnya saja di sini kalau ada sehari-hari guru yang berijazah atau memiliki S1-nya fisika, tetapi dia sehari-harinya mengampu prakarya mapelnya, maka untuk linearitas mengikuti PPG dia tetap bisa, tetapi tidak mengambil bidang studi prakarya, memang tidak ada, tetapi PPG-nya memilihnya adalah PPG fisika, Ibu dan Bapak. Nah, begitu juga dengan guru TIK, informatika di SMP dan SMA dapat memilih bidang studi PPG teknik komputer dan informatika pada jenjang SMK. Lanjut. Nah, ini tabel linearitas Ibu dan Bapak, tabel linearitas PPG dalam jabatan tahun 2022.
ya, yang nanti ini seperti contoh tadi ya Ibu dan Bapak untuk sosiologi, antropologi, dan kemudian sejarah. Nanti ini juga Ibu dan Bapak bisa lihat, dan mohon waktunya sampai 2 hari ke depan karena ada sedikit tambahan ataupun perbaikan hasil dari analisis dari tim linearitas ya, untuk terkait dengan linearitas yang bisa diambil oleh guru-guru ya yang memiliki kualifikasi S1 di 4 ini dengan bidang studi yang ada di PPG tahun 2022 ini. Lanjut. Nah, ini kalau kita sandingkan Ibu dan Bapak dengan linearitas berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Jadi ini untuk terkait mapel prakarya ya Ibu dan Bapak ya. Sehingga dari prakarya ini ya bisa diambil oleh mereka guru-guru yang memiliki latar belakang dari IPA ya, dan kemudian di dalamnya juga ada fisika ataupun juga dari yang TIK. Sehingga tetapi pada saat yang mengambil PPG dia harus sesuai dengan ijazahnya itu Ibu dan Bapak. Jadi bisa dari fisika, kimia, biologi kalau memang dia mengampu prakarya gitu. Tetapi untuk linearitas PPG dia harus mengambil PPG-nya adalah fisika, biologi, kimia segala macam itu. Nanti Ibu dan Bapak bisa mencermati lagi terkait dengan yang di Permendikbud 16 tahun 2019. Demikian informasi dari kami, Ibu dan Bapak, karena sebetulnya yang